Perjalanan kali ini adalah tentang pelampiasan rindu. Rinduku pada alam dan rinduku padamu. Ada banyak tujuan di luaran sana. Namun aku lebih memilih kembali pada alam sebab di sana aku menemukan ketenangan. Aku berharap itu akan seperti saat aku kembali padamu. Namun agaknya kau malah menyuguhkan trauma. Dan sengaja ku berjalan di antara alam untuk menemukan ketenangan yang aku dambakan. Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Ogi Tadi. Randy di sini yang akan mengajak kalian untuk keliling dan jalan-jalan di Pulau Lombok. Dan kesempatan kali ini, setelah saya merindukan momen ini, ya saya sangat merindukan sekali berjalan di jalanan yang miring, di tengah hutan, menghirup udara segar. Itu benar-benar momen banget dan ya. Oke, akhirnya setelah sekian lama saya menunggu, pada kesempatan kali ini saya akhirnya bisa muncak kembali. Dan tujuan kita kali ini adalah Bukit Lembah Gedong atau Bukit Lembah Gedong ya, Gedong. Base camp dari Bukit Lembah Gedong ini ada di Jalan Pusuk, persisnya itu setelah pintu masuk dari pendakian Sapana Prupuk. Ya, di situ. Ya, berdekatan di situ ya. Jadi ada pintu masuk atau gerbang dari Sapana Prupuk dan sebelahnya tempat registrasi Lembah Gedong, Bukit Lembah Gedong. Dan yang menarik dari Bukit Lembah Gedong ini adalah trek ini merupakan salah satu trek dari Seven Summit Sembalun yang ada di Lombok, khususnya Lombok Timur. Oke, seperti apa Lembah Gedong? Seperti apa trek Lembah Gedong? Bagaimana pemandangan di puncak? Mudah-mudahan perjalanan kita aman, lancar selama sampai tujuan. So, terlebih dahulu kita mau prepare dan registrasi. Dan akhirnya teman-teman, setelah sekian lama aku menunggu momen ini, momen yang sangat aku rindukan dan nikmati. Berjalan di tengah hutan, mendaki ketinggian, berkata dan berceloteh sok bijak. Merenungi diri yang tak terlalu peduli dengan alam, namun sok berkata, salam lestari. Dan perjalanan kali ini, aku akan mendaki sendiri. Ya, mungkin semacam solo hiking gitulah. Buat kalian teman-teman yang melakukan perjalanan khususnya pendakian menggunakan kendaraan bermotor, selalu perhatikan jok kalian. Jadi sebelum jalan, buka jok kalian dulu ya. Siapa tahu ada barang-barang penting yang ketinggalan di jok. Dan kan akan sangat disayangkan sekali, misalkan kita udah jalan nyampe puncak dan ternyata memori kita ketinggalan di jok. Aduh, itu kan momen yang harus kita tangisi sekali gitu. Oke. Semuanya sudah beres, selanjutnya kita mulai perjalanan. Ada banyak alasan kenapa aku baru bisa kembali mengajak kalian muncak teman-teman. Mulai dari alasan ekonomi tentunya, yang mungkin alasan sejuta umat kayaknya. Alasan waktu, dan alasan berbagai kesibukan yang tak menentu lainnya. Bicara alasan ekonomi, di era digital dan modern ini, bicara uang memang tidak susah, tapi tidak juga mudah. Punya skill ngoceh dan nampang aja, tidak cukup untuk meraup keuntungan finansial dari bakat yang dimiliki.
butuh kegilaan atau memanfaatkan jabatan, hingga keberuntungan jika berada di kalangan orang-orang yang sudah terkenal. Haha. Aku tidak akan bicara banyak tentang fasilitas pendakian atau kondisi jalur, teman-teman. Sama seperti video-video pendakianku sebelumnya. Aku ingin banyak berbagi pada kalian yang semoga ada manfaat yang bisa dipetik di dalamnya. Tapi jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi jalur pendakian, sumber mata air, atau fasilitas lainnya, kalian bisa baca deskripsi, atau jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Terserah jika dikatakan sok bijak. Tapi inilah cara yang aku miliki untuk berbagi dan berusaha menebar manfaat di muka bumi yang fana ini. Geli rasanya jika aku harus joget-joget tidak jelas hanya demi mendapat perhatian kalian. Aku ingin memuliakan diriku sendiri tanpa harus menggila hanya demi view atau iklan endorsement. Biarkan saja aku jadi bodoh hanya karena berusaha memupuk kemampuan dan apa yang aku miliki tanpa harus membegal milik orang lain. Terdengar radikal sekali kata-kata ini, teman-teman. Tanjakan Kijang. Dan ini semua yang aku rindukan. Pemandangan hijau, suasana yang tenang, adem, aroma alamnya. Sebenarnya naik gunung sambil bikin konten, terutama yang sendiri kayak saya kali ini, itu suka dukanya macam-macam. Saya harus melepas kamera di belakang, kemudian jalan ke depan, balik lagi mengambilnya. Belum lagi treknya yang miring dengan beban di pundak. Tapi kalau momen ini tidak diabadikan tuh belum tentu saya bisa ulang lagi gitu. Ya tidak mudah memang, cuma ketika lama tidak seperti ini, saya juga merindukan hal ini gitu. Dan oke, kali ini saya akan mencoba membayar rasa yang sudah sekian lama saya pendam. Oke, Tanjakan Kijang. Pada alam saja, kubayarkan rasa rinduku meski dengan harga yang tidak mudah dan tidak murah. Apalagi rinduku padamu. Sayang sekali, rinduku hanya bertepuk sebelah jurang. Haha. Ketulusan seperti apa yang kau tuntut jika perjalanan waktu beserta lika-likunya telah membawa kita berjalan hingga sejauh ini? Aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sebab itulah, apabila kau memaksa sebuah kata keluar dari diriku, sulit untuk aku rubah, termasuk keputusan yang terlihat bodoh. Masih di Tanjakan Kijang. Biasanya di tanjakan-tanjakan seperti ini drama terjadi. Mulai dari munculnya sesosok pahlawan ketika bertemu cewek yang kelelahan. Mungkin tidak membawakan beban, tapi sekedar menyemangati, semangat kakak gitu kan. Ya itu, drama-drama yang seperti itu terjadi, kemudian ada yang lewat, duluan bang, ya. Ntar saya duluan lagi, duluan bang, ya. Dan begitu seterusnya. Ya jadi di tanjakan-tanjakan seperti ini banyak drama terjadi ya. Momen banget. Semangat bang. Semangat kakak.
Jai. Batu Jai. Hmm. Batu Jai dekat tembe. Kejurul. Dekat naon? Dekat masjid. Dekat Anu. masjid. Umul Huda. Pos polisi. Nah. Pasti wah. Oh. Aku sudah cukup tangguh dan terlatih untuk menjalani rasa ini seorang diri. Kadang, rasa takutku berkelahi dengan rasa lelah. Pikiran resah sebab tak ada tempat berbagi. Jiwa gundah sebab tak ada tujuan berlari. Hingga akhirnya kutumpahkan semua rasa melalui visual dan narasi sederhana ini. Cukup menenangkan walau tidak abadi. Bertemu dengan orang-orang baru, bicara berbagai hal, bertukar pengalaman, dan mencari ilmu di sela-sela obrolan. Bang. Kadang pula, aku menghempaskan diri ke dalam keadaan sunyi untuk menemukan jati diri. Saya kira belum nyampe pos 1. Setelah adanya penunjuk arah ke pos 1 tadi itu. Jadi kita sekarang udah nyampe ke penunjuk arah ke pos 2. Atau memang ini pos 2-nya? Atau ada di atas sana? Pantas dari tadi sepanjang jalan setelah dari penunjuk arah itu, penunjuk arah pos ke pos 1, di mana pos 1-nya gitu. Ternyata kita udah sampai di penunjuk arah ke pos 2. Sesungguhnya, keadaan dan perjalanan ini membuat kita lelah. Alam seringkali bercanda tidak biasa dengan kita. Tapi setelahnya, ia menyuguhkan jamuan dan pengalaman yang luar biasa. Tapi bercandamu terasa berbeda. Berharap setelahnya menemukan keindahan, namun malah menghadirkan ketakutan dan trauma. Aku berharap aku bukanlah orang yang paling benar terhadap semua perasaan dan perkataan ini. Begitulah perasaan dan pikiranku seringkali berkelahi. Itu juga kenapa aku tidak ingin komentar banyak terhadap semua perkataan dan penyalahanmu. Apa boleh buat? Kadangkala kita perlu beristirahat untuk memulihkan tenaga juga mengoreksi diri. Dan alam adalah salah satu tempat untukku berbagi dan merenungi keadaan diri. Setelah perjalanan hampir 2 jam ya, akhirnya kita sampai di Gerbang Ratu. Dari sini, ini nantinya kita akan mulai menyisiri tebing, dan ini adalah batas hutan. Jadi ini adalah batas hutan, kemudian setelah ini nanti kita akan menyisiri tebing yang kayaknya sih kalau saya lihat di beberapa video itu ini sampai di atas, sampai di puncak nanti itu udah nggak ada hutan lagi gitu ya. Untuk apa aku menyakiti diriku sendiri dengan berjalan di trek miring ini jika hanya mencari keindahan yang bisa saja didapatkan hanya dengan membuka jendela kamar saja. Namun kau tak akan pernah setuju menganggap aku setia meski pernah menemani hingga di salah satu titik terendah pada suatu keadaan. Aku juga pernah membantu melewati trek tersulit dalam salah satu jalur pendakian kehidupan. Semua itu sirna tatkala tiba di puncak dan kau memilih menikmati indahnya kehidupan dengan seseorang selain aku.